Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam berkerahat. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Sebenarnya, apakah yang menyebabkan seseorang tenggelam dalam amalan TBC, amalan tahayul, bid'ah, dan khurafat, sobat-sobat? Dan jika sudah tenggelam dalam amalan tersebut, sangat sulit, meskipun bukan hal yang tidak mungkin bisa keluar dari amalan tersebut, sobat-sobat. Ya, kenapa mereka sulit keluar dari amalan tersebut? Ya karena setan ini bermain, dia menampakkan sesuatu yang salah menjadi indah di mata pelakunya, sobat-sobat. Dan setan ini lebih mencintai perbuatan bid'ah daripada perbuatan maksiat, sobat-sobat. Karena kalau orang melakukan maksiat, misalnya dia berzina, misalnya dia minum minuman keras, berjudi, merampok, itu mereka sadar, mereka tahu itu perbuatan yang salah. Dan suatu saat bisa saja orang tersebut akan bertobat, sobat-sobat. Akan tetapi perbuatan bid'ah, orang melakukan perbuatan tersebut tidak menyadari bahwa itu perbuatan salah, bahwa itu perbuatan sesat, sobat-sobat. Malah merasa itu perbuatan baik, perbuatan yang berpahala, sobat-sobat. Nah, di samping itu, banyak orang-orang yang memberikan pembenaran, memberikan dalil-dalil yang paling tinggi, dalilnya lemah, dalil cocok logilah, dalil ngepas-ngepasilah, dalil akal-akalan. Dan ketika dikonfrontasi dengan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka dalil tersebut akan rontok, gugur, tidak bisa lagi untuk menegakkan apa yang mereka sampaikan, sobat-sobat. Dua tokoh, dua orang kiai, sobat-sobat, yang di usia tuanya mereka baru sadar bahwa selama ini mereka tenggelam dalam amalan TBC, amalan bid'ah, sobat-sobat. Itu yang saya katakan, bukan hal yang tidak mungkin jika ada kemauan untuk keluar dari amalan tersebut, sobat-sobat. Menurut penuturan dari dua orang kiai ini, sudah merasa tidak nyaman, merasa aneh melakukan amalan-amalan bid'ah, Nah, bahkan mereka ketika itu menjadi pemimpinnya amalan-amalan bid'ah tersebut, sobat-sobat. Tetapi mereka merasa tidak nyaman. Pada akhirnya mereka mencari, mereka cari dalil-dalilnya. Apakah amalan-amalan yang selama ini mereka lakukan itu memang benar, ada dalilnya, memang sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi? Pada akhirnya, karena punya keinginan mencari kebenaran, mereka akhirnya menemukan. Nah, ini jadi contoh bahwa jika ada di hati kita terbersih, ingin mencari kebenaran, tidak taklid buta, mau menggunakan akal pikirannya. Karena kerap kali Allah menyindir di ujung firman-Nya, afala yatafakkarun, afala ya'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Boleh saja Anda pasti membaca Al-Quran,
Anda memahami Al-Quran, Anda pasti membaca kitab kuning. Akan tetapi ketika Anda tidak menggunakan akal pikiran Anda yang sehat, maka Anda akan tenggelam dalam amalan TBC, sobat-sobat. Nah, dari itu, ya, dalam memahami agama ini, dalam menerima apapun yang disampaikan siapapun, kiai, ulama, siapapun, maka kita harus menggunakan akal pikiran kita, daya kritis kita. Mari kita cross check, adakah dalilnya di Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau tidak, berarti itu bukan ajaran Islam. Dan mungkin saja itu adalah termasuk amalan bid'ah, amalan yang dalam kategori sesat, sobat-sobat. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrun minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.